Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirih keikhlasan di antara duri dunia. Aku bukanlah aku yang dulu, berjalan separuh napas tanpa tahu tempat berpulang. Aku hanya sebuah kata yang tergambar tentang siapa dan apa. Siapakah sebenarnya hati dan jiwa yang akan kembali? Dan apa sesungguhnya hati dan jiwa ini? Asa yang seolah hancur dilukai beribu duri yang tak tahu dari mana rongga-rongga yang terus menganga dan pelik untuk kembali terang dan terang. Lirih, suara terdengar meyakinkan akan siapa aku ini. Apakah teguh setegar batu karang di tengah lautan yang tak pernah keluh kesah padanya akan sapuan ombak, yang nyatanya tak pernah berucap sesal pada dia sang Robbi. Karena batu karang tahu ombak terhempas dengan atas kehendak dia, sang maha sempurna. Dan lirih itulah yang membuatku tahu seberapa kuatnya si karang bertahan dengan kerendahan yang hanya teruntuk dia, sang ilahi Robbi. Lirih kembali melesat di antara titik-titik akal, tinggalkan jejak untuk meyakinkan aku apa aku ini. Teriring langkah demi langkah mengurai jalan berbatu, tegap tanpa pandang ragu, seolah tahu jika memang hanya dia tempat kembali. Tajam tanpa pinta yang semu, seakan sadar bahwa dia Rob sang pencipta bumi. Lirih itu bukan sekedar tanda, bukan pula sekedar bisikan yang menjelma, namun itu tangisan berurai dari sebuah keikhlasan. Ya, ikhlas itu seperti pengingat yang hanya terjemah oleh lirih-lirih suara kata yang terpendam membisik dalam hati. Lirih gerak-gerik indera yang melangkah penuh harap. Lirih hela napas panjang yang tertatih bersama doa. Dan itulah setitik kekuatan akan sebuah keikhlasan yang nyata. Keikhlasan bukan untuk diumbar dan dirasa. Itu adalah kerendahan hati dan jiwa pada Sang Maha Tinggi, di mana setiap bayang-bayang dunia adalah duri untuk menyentuh buah keikhlasan. Kenapa dikata lirih keikhlasan? Itulah yang terngiang. Lirih karena sentuhannya hangat membasuh hati dan jiwa yang lara. Lirih karena degup nadinya teratur, berirama, dan hati dan jiwa lirih karena tak ganduh di antara gejolak jiwa dan hati manusia. Seperti itulah keikhlasan, membahana di bawah alam kegaduhan, mencipta keheningan nyata akan cahaya cintanya Allah Azza wa Jalla. Doa adalah inti maujud dari sebuah kepasrahan, dan kepasrahan adalah kekuatan suci akan sebuah keikhlasan. Sungguh segala dunia layaknya duri berkarat yang terbentang hingga tapal batas tak bertuan. Setitik amarah akan menghujam, membekas hingga ke relung jiwa, membinasakan ketaatan hati pada Sang Maha Pencipta. Dan itu hati yang suci tergodok oleh tipuan halus duri dunia. Kembali pada bait doa yang terlantun untuk sebuah keikhlasan dalam tergores tinta keistimewaan dan kembali pada bait doa yang terlantun untuk sebuah keikhlasan. Dalamnya tergores tinta keistiqomahan dan tersinar oleh cahaya keimanan. Percikan api keangkuhan pun kan padam oleh gemuruh irama bait doa. Kata demi kata yang terluap oleh kerendahan jiwa dan keikhlasan yang nyata. Ya, yang nyata dan suci hanya terluap padanya Sang Maha Bijaksana. Dunia bukanlah jurang untuk manusia kembali pada kemurnian. Bukan pula sebuah remeh-temeh untuk beradu bersama hasrat tak nyata. Harusnya dunia
terbentang layaknya ladang bertanam pahala kehakikian. Mestinya dunia terlukis sebagai peta harta karun menuju hidayahnya. Meskipun duri-duri berserakan, tapi bukan itu nilai kehakikian. Bukan itu titik akhir sebuah perjuangan. Dan bukan pula suatu tujuan yang pada akhirnya roh suci tersangkut tak berdaya. Sungguh dungu jiwa ini terjembab pada lautan duri dunia demi meraih titik tujuan. Bersembunyi pada tipu daya kata ikhlas tanpa tahu di mana arah hati melangkah. Bukan demikian itu keikhlasan yang hakiki. Karena ikhlas dan keikhlasan adalah antara untuk melangkah di tiap sisi dunia. Apakah arti duri dunia jika tajamnya tak berasa kesakitan oleh manusia? Bahkan nyatanya mereka bangga berkubang dan menyelam di dalamnya. Itulah manusia yang terbiasa berliaran mengejar keniscayaan. Itulah manusia yang terbiasa bersembunyi di antara sela tajam duri dunia. Dan itulah manusia yang terbiasa menganggap diri dengan keangkuhannya. Jika kamu bertanya kenapa Allah tetap memberinya tawa dan pelepas dahaga, karena Allah tetap mengalirkan air kehidupan pada jiwanya. Kenapa Allah tetap mengalirkan air kehidupan pada jiwanya? Itulah kemahasempurnaan Allah. Itulah kemahabijaksanaan Allah. Namun itu pula kemahamurkaan Allah. Akankah jiwa dan hati ini kembali padanya dengan ketakwaan dan kerendahan, atau terus terlarut dalam kemegahan dunia yang tak bersisa, dan itu pun sudah menjadi kemaharahasiaan Allah di setiap pengaturannya? Tahukah wahai manusia, segenap kemegahan dunia Allah ciptakan bersama duri-duri yang berhamburan. Segala keniscayaan dunia Allah hadirkan bersama titik-titik kealpaan. Seluruh kenikmatan dunia Allah sandingkan bersama rongga-rongga kelalaian. Tahukah jika itu adalah nilai dari sebuah jihad dan perjuangan menujunya? Jika itu adalah harga mahal dari hati dan jiwa yang ikhlas tertunduk padanya. Dan demikianlah Allah melimpahkan kemaharahasiaannya di antara duri dunia yang nyata, hingga manusia tersungkur tak berdaya kembali pada zat yang maha suci, Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.